menggelar konferensi pers. Mereka membeberkan ada kecurangan dan praktik tidak sehat dalam pengumpulan KTP untuk Ahok. Mereka mengatakan ada honorarium yang akan diterima jika target KTP berhasil dikumpulkan. Nah, 5 mantan teman Ahok ini juga membawa kwitansi pembayaran, surat kontrak, dan fasilitas yang diberikan teman Ahok. Ini kalau kita lihat, ini ada statementnya dari mantan teman Ahok yang memberikan keterangan. Coba kita lihat statementnya dulu. Ini ada grafisnya di sini, di mana ini ada Paulus Romindo yang menyatakan bahwa kami ini ada kerja kontrak dan SK dan surat tugas, plus kami yang bahasanya gratis itu sebenarnya dibayar. Betulkah seperti itu? Sudah ada Mas Singgih Widyastono, pendiri teman Ahok. Mas Singgih, betul atau tidak? Ya, saya perlu luruskan dulu yang pertama. Jadi teman-teman berlima ini kita pecat, kita keluarkan dari struktur relawan teman Ahok. Karena apa? Karena punya masalah. Masalahnya apa? Mereka memalsukan data KTP semua yang mereka setorkan. Posko-posko mereka itu berarti ada 5 orang, berarti ada 5 posko. Itu semua dipalsukan datanya. Nah, jadi dipalsukan, makanya kita keluarkan pada saat pas bulan Maret kemarin. Nah, ketika mereka mulai nggak terima dengan apa yang kita lakukan karena memasukkan data, kalau mereka menusuk kita dari belakang dengan bahasa-bahasa bahwa mereka dibayar, terus mereka juga ada SK. Nah, saya luruskan yang pertama soal dibayar. Nah, mereka itu bukan dapat gaji, tapi mereka dapat uang operasional. Nah, oke, jadi memang dapat uang ya, kalau dari teman Ahok ini. Betul, ya? ada uang operasional. Jadi kita ada 3 posko. Posko yang pertama itu posko yang memang kita organik, kita dirikan. Posko yang kedua itu posko yang partisipatif, jadi benar-benar orang yang datang sendiri, modalin sendiri semuanya. Nah, posko dan yang ketiga itu ada boot mall gitu kan. Nah, kalau yang posko yang organik ini, yang termasuk tadi ada 5 orang ini, mereka itu kita kasih uang operasional 500.000 per minggu. Nah, tapi bukan per kepala, jadi per posko. Jadi mereka bisa dari 1 sampai 5 orang. Digunakan untuk apa? Digunakan itu untuk yang pasti untuk operasional, karena mereka butuh fotokopi, mereka butuh biaya bensin untuk datang ke Pejaten, untuk setor KTP, butuh biaya telepon juga. Nah, kita tidak munafik bahwa mereka pasti butuh anggaran yang memang jumlahnya nggak banyak gitu kan. Jumlahnya nggak banyak buat teman-teman mereka, tapi setidaknya bisa mengganti ongkos operasional lah. Ya. Kemudian yang mereka katakan, jadi sebenarnya kalau misalnya ada target untuk bisa mencapai sekian ribu KTP begitu, terus kemudian mendapatkan imbalan, betul atau tidak itu? Ya, jadi sebenarnya ada tadi 1 orang pagi-pagi datang ke sekretariat kami jam 9 ketika kami belum buka. Saya baru datang dengan Mbak Amalia. Terus 1 orang ini datang dengan perasaan cemas. Mereka bilang, "Mas, jangan ceritakan, amankan saya dulu. Karena hari ini saya diancam kalau saya tidak datang ke acara konvers itu, saya diancam akan diawasi beberapa hari." Nah, jadi beberapa 2 hari yang lalu pengakuan dari orang yang kita rahasiakan ini, mereka ngaku mereka ini teror. Mereka harus mengaku bahwa mereka ini menerima uang. Jadi udah disiapkan skenario-nya sebaik mungkin, dikaranglah semuanya sebaik mungkin. Tapi malah lucu gitu. Jadi bahan ketahuan kita. Jadi ada bahasa-bahasa, ada di kontes itu ada 153 posko. Padahal kita nggak punya sama segitu. Kita cuma punya 90 posko, gitu kan. Jadi ini apa ya? Ini sebuah bentuk fitnah lagi-lagi ke kita. Saya juga harus sampaikan bahwa memang tadi kami menggelar kontes di Pejaten, kami bilang bahwa ini bukan dari teman Ahok, tapi ini mantan teman Ahok yang memang mungkin sakit hati. Mereka itu sebenarnya motifnya untuk menjatuhkan teman Ahok atau menjatuhkan Ahok? Ya bisa jadi untuk menjatuhkan teman Ahok ya gitu kan. Mungkin ada orang di belakangnya untuk men-setting sedemikian rupa sehingga apa mereka mau membeberkan gitu. Kalau dirunut masalahnya dari mulai teror yang pertama mereka terima 2 hari yang lalu gitu kan. Terus juga kami bilang bahwa 5 orang ini orientasinya uang. Kami punya dasarnya kalau kami bisa buktikan. Dasarnya apa? Jadi ada beberapa formulir mereka kan asal store ke kita, yang penting mereka dapat uang operasional, artinya kan orientasinya uang, seperti itu. Terus juga kalau orientasi uang artinya kan gampang sekali untuk dibelokkan, mereka kemana, gampang sekali untuk disetir seperti itu. Terus yang ketiga mungkin apa ya? Kami tidak terlalu sih menanggapi isu ini, jadi malah kami mendapat simpati yang luar biasa dari teman-teman gitu kan. Ada nggak justru orang-orang yang mungkin sudah pernah ngasih KTP-nya mereka jadi bertanya-tanya, ini benar? Banyak banget gitu. Jadi malah mereka tuh bingung kok jadi begini gitu belakangnya kan. Kok jadi malah teman-teman Ahok ini malah didiskreditkan gitu kan, di belakang juga lagi ada isu kayak gini. Ketika kemarin keluar isu yang 30 miliar gitu kan, ini sekarang di downgrade jadi 12,5 miliar gitu. Padahal kita cuma punya uang itu dari penjual merchandise dari bulan Juni sampai tahun ini itu cuma 6,3 miliar gitu. Dan selebihnya itu berarti didapat dari? Enggak, kalau yang 12,5 miliar itu duit dari karangan mereka, hasil karangan mereka gitu kan. Kita nggak tahu. Fiktif banget gitu. Nah, kalau begitu kenapa mereka sampai berani membeberkan bukti dan lain-lain punya konferensi pers?
Kalau kita bilang mungkin karena mereka dapat ancaman, yang kedua mungkin karena mereka ya ada bahasa-bahasa orientasinya uang gitu kan. Ancaman dari mana? Ancaman dari satu ormas, kami sudah mengantongi namanya, tapi kami tidak bisa sebutkan. Jadi mereka dikumpulkan sebelum mereka mengadakan konversi ini, 2 hari sebelum acara mereka dikumpulkan. Mereka dikumpulkan, mereka di briefing sedemikian rupa, mereka harus pakai seragam teman Ahok, mereka harus bawa semua peralatan yang memang dipinjamkan, itu peralatan yang itu dipinjamkan semuanya di briefing. Jadi jadilah konversi yang apa ya? Yang beginilah seperti itu. Ini untuk kelompok yang anti Ahok begitu. Iya. Terus juga tadi kami kan ngirim teman-teman di mana di sana di acara sana gitu kan. Terus kita kata teman kita satu orang itu kalau di salah satu kafe itu kan 75.000. Total itu sekitar kemarin tadi itu acara menghabiskan sekitar 3.750.000-an. Jadi artinya kalau saya nggak yakin teman-teman 5 orang ini bersedia gitu kan dirugikan, terus mereka gelar konvers kalau di belakangnya nggak ada kepentingan. Baik. Ya. Nah, si Mas Inggi udah kasih konvers Ya, untuk membalas ini ya penjelasan mereka. Apa yang akan dilakukan nantinya? Apakah akan ada menempuh jalur hukum misalnya atau seperti apa? Saya belum memikirkan, dari teman-teman belum memikirkan langkah hukum selanjutnya, tapi kan teman Ahok bukan kami berlima saja, tapi ada jutaan orang yang memang mungkin siap akan melaporkan mereka karena pemalsuan, karena pencemaran nama baik. Jadi kami di teman Ahok tidak bertanggung jawab andaikan 5 orang ini dipidanakan nantinya dengan kasus misalnya pencemaran nama baik atau apapun gitu. Tapi kalau dari teman Ahok sendiri tidak akan meneruskan sampai belum tahu, nama baik begitu. belum tahu. Oke. Tapi langkah selanjutnya mungkin akan kami pikirkan matang-matang nantinya. Mas Inggi Widasana, terima kasih banyak Oke, sudah bergabung terima kasih, bersama kami. Kita Mbak. tunggu kelanjutan nantinya bagaimana, dan kami akan kembali sesaat lagi bagaimana nantinya jalan fit and proper test calon Kapolri.